Horenso. Horenso adalah salah satu etos kerja Jepang yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dan telah menjadi sebuah budaya di lingkungan kerja perusahaan Jepang. Tidak sedikit etos kerja ini diadaptasi oleh negara-negara lain menjadi salah satu strategi komunikasi yang efektif. Tujuan diterapkannya Horenso adalah agar komunikasi dalam dunia kerja lancar dan mencapai target. Horenso merupakan istilah yang dicetus oleh mantan direktur Yamatana Security, Yamazaki Tomichi. Ia memperkenalkan Horenso melewati bukunya berjudul Horenso ga Kaisha wo Tsuyoku Suru atau Strengthen Your Company with Horenso. Buku ini dipublikasikan pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, Jepang sedang mengalami gelembung ekonomi, di mana terjadi inflasi harga aset secara dramatis. Pada saat itu, harga saham dan harga tanah meningkat. Investasi luar negeri dari Jepang meningkat sangat pesat, dan Jepang menjadi kreditur terbesar di dunia. Gelembung tersebut pada akhirnya pecah, dan Jepang mengalami resesi ekonomi. Ini mengakibatkan munculnya berbagai masalah di dalam perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan, Yamazaki mencetuskan istilah Horenso. Istilah ini pun pada akhirnya menyebar luas. Prinsip pertama dalam Horenso adalah Hokoku. Hokoku merupakan proses memberikan laporan kepada bos atau atasan mengenai perkembangan tugas. Dalam menjalani ini, seorang bawahan harus memberikan laporan kepada atasannya sesering mungkin. Contohnya di perusahaan Toyota, bawahan diharuskan memberikan laporan harian secara detail mengenai kejadian yang dialami pada saat melaksanakan tugas. Dengan adanya hal ini, atasan dapat mengetahui situasi yang dialami oleh bawahannya. Adapun langkah-langkah membuat laporan yaitu sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan tujuan pembuatan laporan. Hal ini akan memudahkan kita untuk menentukan informasi apa saja yang akan disertakan. Kedua, kita harus memastikan bahwa informasi yang disertakan dalam laporan dapat memberikan gambaran mengenai proses kerja kepada atasan. Ketiga, kita harus membuat susunan laporan. Dengan adanya hal ini, laporan akan mudah dibaca dan dimengerti. Susunan laporan ini terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Keempat, dalam membuat laporan, kita harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Dan yang terakhir, kita harus memeriksa kembali laporan yang sudah dibuat. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan. Renraku, yang artinya menghubungi atau memberitahukan. Menghubungi atau memberitahukan masalah atau fakta-fakta ke atasan dan rekan kerja baik secara vertikal maupun horizontal dan melibatkan rekan dan departemen lain. Sebagai contoh, saat kita terlambat datang atau tidak masuk ke kantor, hal tersebut harus diinformasikan ke rekan kerja dan atasan karena orang Jepang pasti akan menegur jika tidak memberikan kabar. Bukan berarti nanti kita akan dimarahi oleh atasan, tetapi mereka lebih khawatir akan terjadi sesuatu hal di jalan karena masih dalam tanggung jawab perusahaan. Contoh lain, jika mengalami kendala atau masalah saat mengerjakan suatu proyek, diharuskan menginformasikan atau memberitahu kepada atasan dan rekan kerja terkait masalah tersebut. Memang kadang ada kendala kecil yang sebenarnya bisa diatasi sendiri. Namun, dalam Horenso ini, hal-hal kecil pun harus diberitahu karena justru hal-hal kecil tersebut yang takutnya nantinya akan mengakibatkan kejadian yang fatal. Sodang merupakan proses konsultasi dengan atasan untuk saling mendengar dan bertukar pikiran ketika mengalami kesulitan dalam menentukan atau membuat penilaian pada suatu hal. Sodang adalah prinsip yang memperkenankan bawahan berkonsultasi dengan atasannya terkait pekerjaan. Konsultasi bukan hanya dilakukan jika menemui masalah saja, melainkan sebelum memulai progres pekerjaan pun konsultasi dapat membantu pekerjaan selesai dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan sodang, bawahan diharapkan sudah mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri sebelum berkonsultasi dengan atasan. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan jika ingin sodang adalah melakukan konsultasi sebelum ada masalah yang besar, menentukan waktu yang tepat dengan atasan, mempersiapkan pendapat dan ide pribadi untuk memperlancar diskusi, dan mencari data atau bukti dari hal yang ingin dikonsultasikan. Penerapan Horenso dalam dunia kerja. Pada dasarnya, memang Horenso diterapkan dalam dunia kerja. Yang pertama, penerapan Hokoku dalam dunia kerja adalah karyawan membuat laporan kerja dan melaporkan perubahan-perubahan kecil maupun besar. Yang kedua, penerapan Renraku dalam dunia kerja adalah karyawan menghubungi jika ada kendala dan menginformasikan hal-hal yang didapat untuk sebuah proyek. Yang ketiga, penerapan Sodang dalam dunia kerja adalah karyawan mendiskusikan inovasi atau solusi kepada rekan kerja maupun pada atasannya.
Sebagai bekal ketika nanti bekerja, Horenzo dipraktikkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti ketika melakukan tugas kelompok. Dengan melihat kembali penjelasan dari ketiga prinsipnya, Horenzo dipraktikkan sebagai berikut. Dalam mempraktikkan Hokoku, anggota kelompok melaporkan perkembangan tugas dan masalah yang ditemukan kepada ketua kelompok. Dengan ini, ketua kelompok dapat mengetahui situasi dari anggotanya. Dalam mempraktikkan Renraku, anggota kelompok menyampaikan informasi berkaitan tugasnya kepada ketua kelompok dan anggota kelompok lain. Dalam mempraktikkan Saudan, anggota kelompok berkonsultasi kepada ketua kelompok untuk mencari penyelesaian masalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.